Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nyo kabar anak-anak, memugo metei seunyeno dalam keadaan sehat walafiat dimanapun tempat kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Bu Widya di dalam mata pelajaran Bahasa Lampung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi di kelas 7 semester Gasal, bab ketiga mengenai aksara Lampung. Di dalam bab ini, kita akan belajar mengenai cara membaca dan menulis aksara Lampung yang baik dan benar. Silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Aksara Lampung atau hat Lampung adalah tulisan Lampung yang digunakan oleh orang Lampung atau suku lain yang memahami dan dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Hat Lampung disebut pula dengan istilah kaganga yang merupakan 3 induk huruf awal, ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Hal-hal yang perlu dibicarakan dalam bentuk aksara Lampung antara lain, yang pertama, aksara Lampung terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama induk huruf atau kelabai surat, yang kedua anak huruf atau disebut dengan benah surat, dan yang ketiga yakni tanda baca. Yang pertama induk huruf Lampung yang disebut dengan kelabai surat berjumlah 20 induk huruf dengan urutan sebagai berikut: ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ala, ra, sa, wa, ha, ga. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal 20 induk huruf aksara Lampung, silakan disimak nama-nama induk huruf aksara Lampung di dalam lirik lagu Potong Bebek Angsa berikut ini. Bila dirangkaikan 2 atau 3 buah induk huruf, maka akan menjadi sebuah kata. Contoh, mama, papa, bawa, sabana. Dalam sistem mengenal bentuk, pada dasarnya terdapat 2 bentuk umum, yaitu yang pertama, garis panjang yang ujungnya melengkung ke bawah, seperti contoh diberi tanda panah, yaitu huruf ga. Huruf lain yang serumpun yaitu ka, sa, ja, dan na. Yang kedua, garis panjang yang ujungnya melengkung ke atas yaitu huruf pa. Huruf lain yang serumpun dengan bentuknya yaitu huruf ba dan huruf ma. Selanjutnya, perpaduan antara huruf yang berbentuk dari perpaduan garis panjang yang ujungnya melengkung ke atas dan yang ujungnya melengkung ke bawah, yaitu huruf la, a, nga, ha, ca, nya, ya, ra, ga. Selanjutnya, huruf yang terbentuk dari perpaduan garis panjang yang ujungnya melengkung ke atas atau melengkung ke bawah dengan garis lurus, yaitu huruf ta, da, dan huruf wa. Yang kedua yakni anak huruf. Anak huruf Lampung disebut dengan benah surat.
Benah surat memiliki 11 bunyi dan 3 letak sebagai berikut. A. Terletak di bagian atas induk huruf atau di unggah. Memiliki 6 bunyi, yakni yang pertama ulan I bentuknya seperti mangkuk. Contohnya induk huruf K bila diberi ulan I menjadi Ki, sehingga huruf A digantikan oleh huruf I. Begitu juga dengan huruf berikutnya. Ga menjadi Gi, Nga menjadi Ngi, Pa menjadi Pi, Ba menjadi Bi, dan seterusnya. Contoh di dalam kata mimi, ciri, kiri. Bunyi yang kedua yakni ulan E, bentuknya seperti huruf N atau mangkuk terbalik. Apabila huruf K diberi ulan E, maka A dihilangkan diganti oleh bunyi E, K menjadi K. Begitu juga seterusnya, ga menjadi G. Contoh di dalam kata yakni kere, sate, pare. Bunyi yang ketiga yakni bicek E, bentuknya garis miring kecil. K bila diberi bicek E berbunyi ke. Ga diberi bicek E menjadi ge. Contoh di dalam kata yakni kera, jera, peta. Yang keempat yakni datasan an, bentuknya seperti tanda sama dengan. K bila diberi datasan an, maka menjadi kan, dan ga bila diberi datasan an menjadi gan. Contoh di dalam kata yaitu makan santan. Yang kelima, rejenjung ar bentuknya seperti tanda petir. Induk huruf K bila diberi rejenjung ar berbunyi kar. Kemudian induk huruf G bila diberi ar menjadi gar. Contoh di dalam kata yakni lapar, pasar, barbar. Yang keenam yakni teke lubang ang, bentuknya seperti tanda strip. Induk huruf K bila diberi teke lubang ang berbunyi kang. Kemudian ga menjadi gang. Contoh kayang, parang. Demikianlah 6 bunyi induk huruf yang terletak di atas induk huruf. Selanjutnya yakni anak huruf yang terletak di bawah induk huruf atau didah kelabai surat. Anak huruf yang terletak di bawah induk huruf memiliki 3 macam bunyi. Yang pertama yakni bitan O, bentuknya tanda strip. Contohnya, induk huruf K bila diberi bitan O, bunyinya menjadi ko. Kemudian induk huruf G menjadi go, Nga menjadi ngo. Contoh di dalam kalimat soto, koko, logo. Yang kedua yakni bitan U bentuknya tanda strip. Induk huruf K bila diberi bitan U menjadi ku. Ga menjadi gu, nga menjadi ngu. Contoh di dalam kalimat aku, kutu, buku. Yang ketiga yakni tekelungau au bentuknya seperti mangkuk. Contohnya induk huruf K bila diberi anak huruf tekelungau maka berbunyi kau. Ga menjadi gau, nga menjadi ngau. Contoh di dalam kata galau, parau, bangau. Demikianlah 3 bunyi anak huruf yang terletak di bawah induk huruf.
Selanjutnya atau bagian C, yakni anak huruf yang terletak di samping atau di lambi induk huruf. Anak huruf yang terletak di samping induk huruf memiliki dua macam bunyi. Yang pertama yakni tekelingai ai, bentuknya seperti tanda strip. Contohnya induk huruf K, bila diberi anak huruf tekelingai, maka berbunyi kai. Ga menjadi gai, nga menjadi ngai. Contoh di dalam kata sai, palai, kawai. Yang kedua, yakni keleniah berbunyi ah, bentuknya seperti tanda panah. Induk huruf K bila diberi anak huruf keleniah, maka berbunyi kah. Ga menjadi gah, nga menjadi ngah. Contoh di dalam kalimat sawah, abah, ramah. Untuk induk huruf A adalah induk huruf yang fleksibel mengikuti bunyi anak huruf yang melekat padanya. Contoh induk huruf A bila diberi bitan I, A hilang sehingga berubah menjadi I. A bila diberi bitan U menjadi U. A diberi bicak menjadi E. A diberi ulan menjadi E. A diberi bitan O menjadi O. A diberi datasan an menjadi an. A diberi rejenjung ar menjadi ar. A diberi teka lubang ang menjadi ang. A diberi teka lungau au menjadi au. A diberi keleniah ah menjadi ah. Dan A diberi tekelingai ai menjadi ai. Secara garis besar, benah surat atau anak huruf memiliki 6 bentuk dasar sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk tanda strip, memiliki tempat di atas berbunyi e, di samping berbunyi ai, dan di bawah berbunyi o. Contohnya pada kata sawah, bila diletakkan di atas berbunyi e menjadi sawe. Bila diletakkan di samping berbunyi ai menjadi sawai. Diletakkan di bawah berbunyi o sehingga menjadi sawo. Kemudian bentuk yang kedua seperti mangkuk atau huruf U memiliki dua tempat, yakni di atas berbunyi i dan di bawah berbunyi au. Contohnya bila diletakkan kata para akan berbunyi i bila terletak di atas pari. Kemudian bila diletakkan di bawah maka akan berbunyi au menjadi parau. Yang ketiga, bentuknya seperti huruf N atau mangkuk kebalik, memiliki tempat di atas berbunyi E. Contohnya pare. Yang keempat, berbentuk seperti tanda panah, memiliki dua tempat, yakni di atas berbunyi ar dan di samping berbunyi a. Contohnya pada kata salah, bila diletakkan di atas induk huruf berbunyi ar menjadi salar. Bila diletakkan di samping berbunyi ah menjadi salah. Yang kelima, berbentuk tanda strip, memiliki tempat di atas berbunyi ang dan di bawah berbunyi u. Contohnya bila diletakkan pada kata pala, bila diletakkan di atas berbunyi ang menjadi palang, dan bila diletakkan di bawah berbunyi u menjadi palu. Dan yang terakhir, berbentuk tanda sama dengan, memiliki tempat hanya di atas berbunyi an. Contohnya papan, makan.
Unsur aksara yang ketiga yakni tanda baca. Tanda koma menggunakan tanda seperti tanda padi, tanda titik menggunakan tanda lingkaran kecil, tanda seru menggunakan tanda 2 garis miring, tanda tanya menggunakan tanda seperti angka 4, tanda penghubung menggunakan tanda strip, tanda kurung menggunakan tanda kurung, tanda petik menggunakan tanda seperti koma tetapi jumlahnya 2, kemudian tanda mula yang bentuknya seperti matahari. Pada aksara, pada aturan penulisan terbaru tidak diperlukan lagi. Penulisan huruf awal kalimat ukurannya agak diperbesar dari tulisan yang ada di sebelahnya. Karena pada penulisan aksara Lampung hanya memiliki satu bentuk saja berbeda dengan huruf Latin yang memiliki huruf kecil dan huruf kapital. Sehingga untuk membedakannya hanya dibedakan dengan ukuran besar hurufnya. Contohnya, saya makan pisang. Huruf pertama pada kata saya makan pisang adalah huruf sa, sehingga besarnya huruf sa dibedakan lebih besar daripada huruf ya yang ada di sampingnya. Tanda baca yang terakhir yakni tanda mati atau tanda nengen, menggunakan tanda garis tegak miring berkait. Contohnya, kakaka, malasa, masaka. Maka setelah diberi tanda nengen, huruf A di akhir induk huruf yang dimatikan akan dihilangkan. Kakaka menjadi kakak, malasa menjadi malas, masaka menjadi masak. Sehingga bila dirangkaikan menjadi kalimat kakak, malas, masak. Selanjutnya yakni angka. Penulisan angka pada bacaan aksara berupa kalimat pada aturan terbaru tidak diperbolehkan, tetap menggunakan angka Latin. Cara pengucapan angka atau akko di dalam bahasa Lampung. 1. Sai, 2. Wo, 3. Tigo, 4. Pa, 5. Limo, 6. Enem, 7. Piteu, 8. Walau, 9. Siwo, 10. Puluh, 11. Sebelas tetap, 12. Woblas, dan seterusnya sampai 20. Wongepuluh. Kemudian 21 hingga 24. 21 dibaca selikur atau wongepuluh sai. 22 wolikur atau wongepuluh wo. 25 selawi atau wongepuluh limo. 100 kg sepikul, 4 kg sekula. Pengucapan bilangan yang diberi warna merah bila berupa puluhan saja dan berupa nilai uang. Contohnya tahun 2021, tahun 2020 sai. Kemudian berupa uang 2.025.000, juta selawi ribau. Penulisan aksara memiliki aturan-aturan yang patut dipahami dan diterapkan dalam menulis yang baik dan benar. Aturan atau kaidah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yakni penulisan aksara disesuaikan berdasarkan suku kata pengucapannya, kecuali nama orang dan nama tempat. Contohnya pakaian, suku kata pengucapannya yaitu pakaian, bukan pakaian. Yang kedua, sesuai, suku kata pengucapannya sesuai, bukan sesuai. Jumat,
Suku kata pengucapannya Jumat, bukan Jumat. Kepiah pengucapannya kepiah, bukan kepiah. Aturan atau kaidah penulisan aksara Lampung yang kedua, yakni bunyi huruf yang tidak ada di dalam induk huruf memakai induk huruf yang bunyinya menyerupai atau mendekati, dan huruf pertama tidak boleh diberi tanda nengen. Contohnya pada huruf VA dan FA menggunakan induk huruf PA sebagai penggantinya. Contoh pada kata fana menjadi pana. Selanjutnya penulisan SYA dan SHA menggunakan huruf pengganti sa. Contohnya pada kata syahadat ditulis sahadat. Ingat, huruf sa di awal tidak boleh diberi tanda nengen. Selanjutnya yaitu penulisan KHA menggunakan induk huruf yang mendekati, yakni H. Contoh hasanah ditulis hasanah. Selanjutnya huruf D, Z, A, za menggunakan induk huruf pengganti ja. Contohnya pada kata Zulhijjah menjadi Julhijjah. Aturan atau kaidah yang ketiga, yakni penulisan singkatan atau akronim dan gelar berupa huruf tidak digunakan lagi bila menulis dalam kalimat, akan tetapi bila berupa kata masih digunakan. Contohnya menulis SMPN Bandar Lampung. SMPN tetap ditulis menggunakan huruf Latin dan Bandar Lampung menggunakan aksara. Kemudian menuliskan Milawati SPD, Milawati menggunakan aksara, kemudian SPD tetap ditulis menggunakan huruf Latin. Contoh yang kedua yakni penulisan prokes yang merupakan akronim atau singkatan dari protokol kesehatan tetap ditulis prokes berdasarkan pengucapannya menggunakan aksara Lampung. Aturan atau kaidah penulisan aksara yang keempat yakni induk huruf yang tidak boleh diberi tanda nengen atau tanda mati. Semuanya berjumlah 7 buah induk huruf, yaitu yang pertama huruf A merupakan induk huruf tunggal dan fleksibel, sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua huruf nga digantikan tekelubang, contoh barang. Yang ketiga huruf na digantikan datasan, contoh pada kata saran. Yang keempat huruf ra digantikan anak huruf rejenjung, contoh kata kasar. Yang kelima huruf wa digantikan tekelungau au, contoh kata kacau. Yang keenam huruf h digantikan keleniah, contoh pada kata marah. Yang ketujuh huruf ya digantikan anak huruf tekelingai, contoh pada kata pakai. Jadi bila untuk dihafalkan akan lebih mudah bila disingkat ngana rawa hayaa. Selanjutnya aturan penulisan aksara Lampung yang kelima, yakni penulisan aksara Lampung tidak boleh terlalu tegak ataupun tidur. Penulisan yang tepat adalah huruf ditulis miring atau condong ke kanan dan berbentuk melengkung, tidak boleh patah, terkecuali dalam penulisan kaligrafi aksara yang dijiwai oleh seni. Perhatikan pada contoh yang disajikan merupakan bentuk huruf yang tepat, tegak miring, melengkung, yang di dalamnya tersurat mengenai fiil pesengiri orang Lampung, yakni nemui nyimah,
Bejuluk baadek, sakai sambayan, dan nengah nyapur. Di bawah contoh terdapat beberapa perbandingan bentuk huruf yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yakni terlalu tegak, yang menandakan kesombongan. Yang kedua terlalu tidur, yang menandakan kemalasan. Yang ketiga terlalu lancip, yang menandakan tentang keributan atau bersinggungan dengan orang lain. Kemudian aturan atau kaidah penulisan aksara Lampung yang terakhir yakni penulisan anak huruf pada satu induk huruf paling banyak 2 anak huruf dengan ketentuan. Yang A, mendahulukan yang vokal baru kemudian ke arah huruf konsonan. Contoh ling merupakan perpaduan antara induk huruf la, anak huruf ulan i, dan tekelubang ang. Jadi dalam penulisannya, ulan i didahulukan, baru kemudian disusul oleh tekelubang, bukan sebaliknya. Contoh selanjutnya yaitu bong, dahulukan o, kemudian tekelubang ang. Ser, dahulukan bicek e, baru disusul rejenjung ar. Kemudian lung, dahulukan bitan u, baru tekelubang ang. Yang B, diletakkan bersebelahan, tidak boleh bertindihan seperti pada contoh ping, lor, kor, dan yen. Bagian C terdiri dari satu anak huruf berbunyi vokal dan satu lagi konsonan. Tidak boleh menggunakan 2 anak huruf vokal sekaligus. Contohnya pada kata lemari. Sehingga ra diberi bicek e, kemudian tekelingai ai. Bukan ra diberi bicek e, kemudian ulan i. Contoh selanjutnya yaitu kilui, perpaduan antara bitan u dan tekelungai ai, bukan ulan i dan bitan u. Selanjutnya barau, bicek e dan tekelungau au, bukan bicek e dan bitan u. Penulisan untuk bunyi ga khusus untuk orang Lampung Abung. Contoh gabun, gabai. Orang Lampung mengenal banyak versi. Salah satu kalau ada yang mengatakan bahwa orang Lampung tidak bisa ngomong R, itu pendapat tidak benar. Jadi artinya ada R, ada ga, namun tidak ada KH. Contoh, kero caka rujuk. Kemudian ragah kedis ranguh. Ulah rina laju naris dapat. Berikut ini merupakan soal dan jawaban kelas 7 bab ketiga wacana mengenai aksara Lampung. Silahkan disimak.
Penilaian keterampilan kelas 7 bab ketiga Aksara Lampung. Setiap tahunnya umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Setelah berpuasa selama 1 bulan sebagai hari kemenangan, mereka dari perantauan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk berkumpul, saling memaafkan dengan orang tua dan keluarga, sambil mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mereka pun saling berkunjung ke tempat tetangga dan saudara di sekitarnya, bercerita, bersenda gurau, juga bersantap bersama. Sambil menikmati liburan panjang, mereka banyak yang berwisata ke beberapa objek wisata yang ada di sekitarnya, atau keluar daerah bersama keluarga untuk menghilangkan kejenuhan. Demikianlah materi mengenai belajar menulis dan membaca aksara Lampung. Semoga membawa manfaat dan kebaikan bersama. Penano bahaso si kampun lamun wat pebalahan say kurang nujum diatai metai rupa pun sikam kilui mahat nyalim puro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.